Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iman di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Di video kali ini, kita akan membahas tentang misi atau tugas Nabi Isa turun ke bumi di akhir zaman. Apa saja tugasnya? Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Nabi Isa alaihi salam diyakini oleh umat Islam masih hidup. Sosok yang dibunuh dan disalib oleh orang-orang kafir Bani Israel bukanlah Nabi Isa sebenarnya, melainkan orang yang membocorkan keberadaan Nabi Isa kemudian Allah menjadikannya mirip. Sementara, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa. Putra dari Maryam ini diangkat ke langit kemudian akan diturunkan kembali ke muka bumi. Umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam akan turun ke bumi saat akhir zaman menjelang kiamat tiba. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kembali Nabi Isa ke muka bumi bukan untuk menyebarkan syariat baru, melainkan meneruskan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Nabi Isa alaihi salam juga akan membersihkan aliran-aliran yang sesat dan menghancurkan salib. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi Isa akan turun dari langit dengan perawakan tubuh sedang dan kulit putih kemerah-merahan. Nabi Isa akan turun dengan memakai dua lapis pakaian yang dicelup dengan warna merah, kepalanya seakan-akan meneteskan air walaupun ia tidak basah. Nabi Isa alaihi salam akan turun ke bumi ketika kondisi dunia penuh dengan kezoliman, kesengsaraan, dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Imam Mahdi yang menjadi pemimpin kaum muslim akan menghadapi Dajjal yang menyebarkan fitnah kepada umat Islam. Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat sehingga turunlah Isa bin Maryam. Maka, berkatalah pemimpin mereka, Al-Mahdi, kemarilah dan imamilah salat kami. Ia menjawab, tidak, sesungguhnya, sebagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini, umat Islam. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Merangkum dari sumber yang terpercaya. Berikut ini adalah 7 tugas yang akan diemban oleh Nabi Isa alaihi salam ketika kembali ke bumi jelang hari pemberhentian. 1. Membunuh Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Salah satu tugas Nabi Isa turun ke bumi ialah menumpas Dajjal dan Ya'juj serta Ma'juj. Dajjal adalah sosok yang akan mengirim manusia dengan berbagai tipu daya dan keajaiban palsu. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang akan membuat kerusakan dan kekacauan di muka bumi. Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan tombaknya di pintu Lud, sebuah kota di Palestina. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Dajjal akan dibunuh Nabi Isa dengan pedangnya Nabi Muhammad yakni pedang Al-Batar, pedangnya para nabi. Kemudian, ia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj dengan kutu dan penyakit. 2. Menjadi hakim yang adil. Saat turun ke bumi, Nabi Isa alaihi salam akan bertugas menjadi hakim yang adil. Meluruskan segala kesesatan hingga menyelamatkan umat dari kezaliman yang akan membuat sengsara di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim dan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Yakni, beliau turun sebagai hakim dengan hukum syariat ini, bukan turun sebagai nabi yang membawa risalah tersendiri atau syariat yang menghapus syariat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah salah seorang hakim di antara hakim-hakim umat ini. 3. Menjadi pemimpin kaum muslimin. Nabi Isa akan menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Imam Mahdi wafat. Imam Mahdi adalah seorang pemimpin yang akan mempersatukan umat Islam dan memerangi kezoliman. Nabi Isa akan mengikuti syariat Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ia akan menegakkan salat, zakat, puasa, dan haji. Ia juga akan menghukum orang-orang yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menghapus jizyah. Tugas Nabi Isa alaihi salam selanjutnya adalah menghapus jizyah, yaitu upeti atau pajak per kapita yang diberikan oleh penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam. Adanya jizyah itu, maka non-muslim dibolehkan tinggal di daerahnya dengan damai. Lantas dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam,
maka nantinya tidak akan ada lagi beban tersebut yang diberikan umat Islam. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, makna yang benar adalah bahwa beliau, Nabi Isa, tidak akan menerima jizyah, tidak akan menerima apapun dari orang kafir kecuali Islam. Adapun orang kafir yang tetap ingin membayar jizyah, mereka tidak akan dilindungi. Bahkan, beliau hanya mau menerima keislaman orang kafir. Jika enggan, ia akan dibunuh. Demikian yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah dan para ulama selain beliau. 5. Menghancurkan salib. Menjelang hari kiamat nanti Nabi Isa alaihissalam juga bertugas menghancurkan salib atau simbol non-muslim. Diketahui bahwa ada benda yang selama ini diyakini oleh orang-orang non-muslim sebagai simbol kepercayaan dan menggambarkan tentang sosok yang sebenarnya bukanlah Tuhan, melainkan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Membunuh babi. Sebagaimana dijelaskan Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa tugas Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi saat hari kiamat nanti yaitu membunuh babi. Hewan satu ini salah satu yang diharamkan dalam Islam, khususnya adanya larangan dikonsumsi. Pada lafadz hadis ini terdapat dalil bagi mazhab kami, mazhab Asy-Syafi'i, dan mazhab mayoritas para ulama, yaitu apabila kita menemukan babi di sebuah negeri yang dilanda perang atau negeri yang aman dan kita mampu membunuhnya, hendaknya kita membunuhnya. 7. Menyerukan tauhid. Nabi Isa alaihissalam akan mewujudkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam. Ia akan membantah klaim orang-orang yang mengira sebagai anak Allah atau Tuhan. Ia akan menjelaskan bahwa ia hanyalah seorang hamba dan Rasul Allah Ta'ala. Ia akan menghapus kesesatan dan kesyirikan yang telah menyebar di dunia. Ia akan mengajak semua manusia untuk beriman dan bertauhid kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah beberapa tugas Nabi Isa di akhir zaman nanti. Semoga video kali ini bermanfaat dan menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahih.